Mbak udah siap? Sudah. Oke, boleh Mbak langsung. La yattahidil mu'minunal kafirina awliya. Jadi di sini video ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada acting-acting. Dengan kesaksiannya Mbak, sebelumnya adalah seorang ex-muslim yang dari kecil udah taat beragama, belajar iman Islam, bukan muslim KTP ya. Saya dilahirkan dari keluarga muslim yang cukup taat beragama. Mbah saya kiai. Saya dulu sering diajak mbah untuk pengajian ke beberapa daerah. Saya juga dididik dari kecil untuk rajin mengaji, sholat, belajar Islam. Saya juga dulu dipercayai juga bersama ustadz saya untuk lomba qiraan, lomba sholat, lomba kaligrafi, sehingga keluarga saya itu kayak bangga gitu Pak. Waktu kecil saya juga dapat predikat hatam termuda kelas 6 SD hatam Al-Quran Pak. Singkat ceritanya, saya juga dalam perjalanan iman saya Islam itu, saya punya keluarga Pak. Saya tuh orangnya suka iseng Pak. Saya punya keluarga yang Kristen. Saya waktu itu sama bapak saya coba isengin saudara saya itu untuk kalau mau berangkat ibadah, berangkat kebaktian hari Minggu gitu, saya sering ganggu motornya gitu. Namun kayak aneh gitu, kenapa setiap kali saya coba gangguin motornya, kok berhasil-hasil aja gitu kan Pak. Dia sampai gereja tuh selamat gitu, nggak ada masalah gitu dalam perjalanan berangkat ke gereja gitu, aneh gitu. Terus selain itu juga saya juga gangguin dia kalau lagi ibadah Pak. Kalau lagi ibadah saya gangguin, saya setel musik kenceng-kenceng, ngobrol buat keributan gitu sama ayah saya. Saya juga isengin ayah saya itu nyetelin musik, nyetelin VCD khotbah ceramah gitu dari salah satu Pak Kiai yang cukup terkenal. Itu ngomongin ceramah tentang perdebatan Islam Kristen, yang dimana titik ujungnya tuh Kristen yang salah gitu kan. Itu tujuannya untuk biar saudara saya itu ikut gitu sama Islam, percaya sama Allah kan. Lalu sehabis itu saya udah semakin dewasa gitu, saya ya tambah memperdalam iman saya kan Pak. Namun pada malam itu, ada malam dimana saya itu tidur itu ketindihan Pak. Saya ketindihan, saya itu posisinya tuh kaki tangan saya, badan saya tuh nggak bisa bergerak Pak sama sekali Pak. Saya itu tuh melihat ada sosok besar, tinggi, besar. Sosoknya tuh kayak bersinar, gitu deh, kayak menakutkan Pak. Lalu saya tuh kan posisi kayak takut gitu kan Pak. Terus saya tuh jadi ingat kata Pak Ustadz saya, kalau
ngelihat yang bikin hati ketakutan, khawatir itu tuh kita selalu baca Al-Ikhlas 3 kali, kalau enggak Allahu Akbar 3 kali, ataupun ayat kursi gitu Pak. Saya udah lakuin itu semua Pak. Ya Allah, itu nggak bikin semuanya itu gagal Pak, nggak bikin semua ketakutan saya itu malah tambah menjadi-jadi. Soalnya sosok itu tuh semakin kayak datang gitu Pak, datang, jadi saya tuh tambah itu apa, terus saya jadi kok bisa sih, kok malah nggak bisa nggak bisa hilang itu sosok itu. Terus saya jadi ingat kata-kata saudara saya kalau mau ngusir setan itu katanya ngomong dalam nama Yesus. Terlintas saya mikir seperti itu sih. Terus saya coba bilang dalam nama Yesus. Nah, waktu saya bilang dalam nama Yesus pertama kali itu, jari kaki saya tuh bisa bergerak Pak. Anehnya tuh kenapa bisa bergerak itu. Terus sosok itu tambah mendekat lagi. Dan waktu sosok itu tambah mendekat itu tuh bukannya ketakutan Pak. Jadi saya agak tenang gitu, dan saya kayak melihat sosok itu tuh kayak gambar Tuhannya orang Kristen, yaitu Nabi Isa, Yesus itu. Terus saya lihat lagi, kok malah Yesus gitu kan. Terus saya jadi tambah agak-agak yakin gitu. Saya bilang dalam nama Yesus. Terus yang keduanya saya bilang dalam nama Yesus. Sosok itu tambah mendekat. Jadi saya kayak oh my god, itu kok tambah mendekat lagi. Terus saya kayak tenang gitu. Kok bisa sih? Terus badan saya perlahan-lahan juga udah kayak bisa kayak bergerak gitu kan. Ini beneran kok, malah saya bilang dalam hati saya tuh kok bisa gitu, bilang dalam nama Yesus bisa bergerak gitu. Terus yang ketiga kalinya saya bilang dalam nama Yesus dengan penuh iman, penuh keyakinan gitu. Yang bilang dalam nama Yesus yang ketiga kalinya itu badan saya tuh bisa kayak bergerak semua, dan saya bisa menyala-nyala, dan sosok itu hilang. Dari situ saya bangun, saya keringetan Pak, malam itu Pak, keringetan. Saya kok bisa sih, kok kayak bertentangan sesuai apa yang dari kecil saya diajarkan gitu kan. Lalu saya itu berdoa Pak, bingung iman saya tuh, soalnya dari kecil kayak apa ya, kayak sia-sia gitu kan. Saya takut ini bener apa enggak, yang dilihat saya tadi itu, yang kejadian itu tuh benar apa enggak. Lalu saya waktu malam itu saya berdoa tuh udah, ya Tuhan, ya Allah, siapapun itu, saya tuh pengen masuk surga, tunjukkan ridhomu, tunjukkan jalan lurusmu. Saya tuh nggak mau masuk neraka, saya takut. Ya udah, habis itu saya memang nggak mau tidur karena saya juga takut gitu kan, kayak aduh gimana nih, kayak gelisah gitu Pak. Tapi akhirnya saya juga tertidur lagi Pak. Mungkin karena udah capek nangis kali ya waktu malam itu. Lalu dalam keseharian saya masih sholat, meskipun dalam hati saya tuh kayak masih ingat kejadian malam itu. Masih sholat, masih ngaji, dan waktu itu saya juga bukannya tambah kayak gelisah atau gimana dengan iman saya, tapi saya malah kayak tambah kayak ingin lagi memperdalam iman Islam saya Pak. Jadi saya tuh kayak waktu itu dengar ceramahan ustadz saya gitu, kalau ada mimpi apa kayak gitu tuh, kalau itu tuh bisa aja dari jin gitu kan. Terus saya jadi mikir, wah bisa jadi itu jin yang menyamar gitu. Ya udah, saya jadi perdalam iman saya biar saya jadi tambah kuat, jadi tambah radikal lagi. Terus pada malam selanjutnya, beberapa hari selanjutnya gitu,
Ayah saya tetap setel lagu setel apa VCD tentang khotbah-khotbahan ceramahan ustadz gitu, memperjelek iman Kristen gitu kan. Lalu saya dengar Pak, jadi dalam VCD itu, dalam ceramah tersebut saya itu dengar kalau bilang Yesus itu tidak bangkit gitu. Terus saya ngeimanin karena saya pikir ya memang Yesus kan manusia biasa, nggak mungkin dia bangkit. Nah ya udah, dari situ iman saya tambah bertumbuh tuh Pak dalam Islam Pak. Lalu waktu malam itu juga saya tuh kayak masih ingat, masih kayak terngiang-ngiang itu loh Pak, yang malam-malam itu saya ketindihan itu. Terus malam itu juga saya berdoa juga kayak udah ambigu lagi. Biasa Pak ya, kayak masih belum diantara yakin apa enggak gitu. Lalu saya berdoa, dan dalam mimpinya Pak, dalam mimpi hari itu juga Pak, saya ngimpi di suatu kota itu dengan penuh keramaian gitu. Saya melihat ada banyak orang, dan saya tuh lihat satu sosok Yesus itu Pak. Dia mendekati dan dia senyum sama saya. Saya kaget, sontak kaget gitu, dan juga takut. Saya agak menjauh gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa orang tuh bilang, teriak-teriak, ada tsunami, bilang kayak gitu kan. Terus saya takut Pak, panik. Semua dalam keramaian itu tuh pada panik, orang-orangnya juga pada panik. Terus ada air, tiba-tiba ada air langsung sampai ke mata kaki saya gitu. Saya langsung cari gedung tertinggi, saya langsung ke atas gitu kan, saya terus lihat dari ke atas gitu tuh airnya tuh udah sampai setengah gedung gitu Pak. Saya ngelihat banyak orang-orang yang udah mati, udah terapung gitu di air itu. Terus saya mikir, ya udah pada mati banyak Pak di dalam mimpi itu Pak. Terus saya jadi ingat, Yesus kan tadi kan juga ada di bawah gitu kan. Terus iyalah Yesus mati, kan dia manusia biasa, nggak mungkin dia bangkit. Aku dalam mimpi aku waktu itu mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba saya melihat itu di awan Pak. Saya melihat di awan Pak, ada sosok Yesus tuh, tangannya Pak kayak gini Pak. Tangannya itu, saya tuh kalau ingat itu tuh saya merinding Pak. Dia tuh, saya jadi yakin kalau dia tuh bener-bener bangkit. Dia tuh tangannya tuh bisa kayak bersinar gitu Pak. Terus dari situ saya tiba-tiba bangun dan saya dalam hati saya ngeyakinin itu bener-bener Yesus. Jawaban semua ini tuh kalau bilang Bapak setel VCD itu tuh nggak benar, kalau Yesus tuh benar-benar bangkit. Ya udah Pak, cuman itu aja. Jadi selama perjalanan iman saya untuk percaya sama Tuhan Yesus itu dari ngeyalan saya itu Pak. Jadi sampai sekarang ini juga saya cari tahu sendiri tentang iman Kristen, karena saya juga pikir kalau saya cari tahu dengan mbah saya atau bapak saya nanti ya percuma gitu, karena pasti diselewengin gitu kan, karena kan tahu sendiri orang Kristen sama orang Islam kayak gimana. Jadi saya nggak percaya gitu. Jadi saya kalau mau belajar itu saya cari sendiri, masuk gereja gitu-gitu. Itu sih Pak, singkatnya perjalanan iman saya. Oke, ya jadi setelah semua itu Mbak akhirnya mendalami iman Kristen secara langsung, pergi ke gereja, belajar sendiri, bukan bertanya ke orang Islam, karena takutnya kalau tanya sama orang Islam malah yang ada diselewengkan, malah yang ada dijelek-jelekin. Jadi Mbak belajar sendiri dari sumbernya yang sah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Dan setelah itu akhirnya Mbak bertumbuh dalam iman Kristen dan dibaptis gitu, apa belum dibaptis?
Oh, udah dibaptis Pak, puji Tuhan udah dibaptis sekarang. Oke, jadi belajar sendiri, singkat ceritanya belajar sendiri, dan suatu saat akhirnya yakin dan dibaptis, dan sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan? Iya, puji Tuhan Pak. Oke, nanti di sini kan mungkin banyak juga yang nanti meragukan apa ini kesaksian palsu atau itu cuman sekedar ngaku-ngaku Islam dulu, kiroan, kaligrafi, bisa baca, bisa khatam Quran. Jadi di sini saya mau ngetes nih secara acak boleh baca Quran surah apapun. Nanti secara acak saya scroll di handphone, saya tunjukin dan boleh baca. Setelah baca mungkin 2 atau 3 ayat secara acak ya, kita pilih. Nanti baca, teman-teman nanti yang menyaksikan video ini bisa dengar sendiri bahwa ini bukan settingan, bukan rekayasa, bahwa memang sejatinya Mbak ini dulu adalah dari kecil adalah Islam yang Muslim yang taat, itu dalam agama Islam. Dan nanti terakhir saya juga mau coba Mbak untuk ya yang sederhana aja lah, mungkin nulis kaligrafi apa gitu, selain membaca menulis juga kaligrafi apa gitu, boleh? Boleh Pak. Oke Mbak, saya mau coba Mbak baca satu ayat Quran dalam bahasa Arabnya. Saya harap Mbak bisa baca dengan tajwid yang benar. Saya akan pilih satu ayat Quran, saya hilangkan cara bacanya, dan dalam bahasa Arabnya saya cari dulu yang agak panjang ya Mbak ya. Oke, ini teman-teman juga bisa lihat. Ini ayatnya. Ini Mbak. Segera. Sebentar. Mbak udah siap? Sudah? Oke, boleh Mbak langsung. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya amin dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Oke Mbak, tadi udah selesai baca. Sekarang saya mau tes. Tadi katanya kan di awal video Mbak bilang kalau Mbak juga pernah dulu ya dari kecil udah ikut lomba kaligrafi. Nah Mbak bisa tulis mungkin kaligrafi apa gitu kayak di sini di sepotong kertas coklat ini aja. Boleh. Mau tulis apa Mbak? Yang mudah-mudah aja ya, yang gampang aja. Ya gak apa-apa, yang mudah aja. Yang penting di sini penonton bisa tahu Mbak bisa baca dengan tajwid yang baik, juga bisa tulis meskipun mudah, tidak masalah. Yang penting jelas bisa baca bisa tulis. Jadi di sini video ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada acting-acting. Dengan kesaksiannya Mbak, sebelumnya adalah seorang ex-muslim yang dari kecil udah taat beragama, belajar iman Islam, bukan muslim KTP ya. Nah, ini kaligrafi bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Ini Iya, Bismillahirrohmanirrohim. Oke Mbak. Oke Mbak, jadi sesuai cerita Mbak, kesaksiannya Mbak sekarang udah yakin dan sudah 100% bersiap, sedia untuk mengikuti Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya Mbak ya? Iya, puji Tuhan sudah 100% percaya sama Tuhan Yesus Pak. Oke, kita sama-sama doakan agar Mbak tetap di dalam iman, percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Terima kasih ya Mbak.